bab tentang menangisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biar kita bisa mencontoh bagaimana nangisnya kita. Ya, terkadang ada orang yang nangis tapi nangisnya berbeda, berlebih-lebihan, dan juga nangisnya juga sebabnya berbeda. Ada dua sebab, ada beberapa sebab. Maka kita contohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam al-Mu'allif rahimahullah ta'ala, حدثنا سويد بن النصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحديث صحيح. Hadis tentang menangisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdullah bin Auf bin Ka'ab al-Amiri al-Basri dikatakan ataitu Rasulullah wa huwa yusalli, ketika aku datang dan Rasulullah sedang salat. Ketika aku datang Rasulullah sedang salat. Wa li jawfihi azizun, di dadanya fi sadrihi azizun sautul buka, di dadanya ada suara tangisan. Ka'azizil mirjal, seperti azizil mirjal, wadah atau panci yang sedang memasak. Kalau matang itu mendidih. Ka'azizil mirjal, seperti didihan air yang sedang dimasak. Al-qidr alladhi yutbakhu fih, bejana yang digunakan untuk memasak. Maka sifat di sini dikatakan kana buka Rasulullah, nangisnya baginda Rasulullah laisa bisyahik, nangisnya tidak terseduh-seduh. Wala bisautin murtafi'in, tidak dengan suara tinggi, meraung-raung nangisnya, meratapi. Ya, kemudian nangisnya terseduh-seduh. Ya, Rasulullah nangis tapi mengeluarkan air mata. Bal kanat tadma'ul ainan, air matanya berderai. Walahu sautun munkhafid, suaranya tidak tinggi tapi suaranya pelan. Dan para sahabat menyaksikan. Kapan? Wa qad ra'ahu as-sahabi ala hadzal hal fi shalah. Sering ketika lagi salat para sahabat mendengar tangisan Rasulullah. Ya, menangisnya tidak mengangkat suara, tapi ada suara, tapi bi sautin munkhafid, suaranya lemah, tidak diangkat. Lagi salat, sering ketika lagi salat. Wa qad sami'a as-sahabiyyu sautul buka, para sahabat mendengar ketika lagi salat suara nangisnya Rasulullah SAW. Ya, digambarkan tangisannya seperti suara ya bejana yang sedang memasak, di dalamnya ada makanan yang sedang mendidih, airnya mendidih. Apa sebabnya? Wa ma dzalika min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala ala ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Menangis karena umatnya. Takut umatnya tidak masuk surga, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebabnya tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa ma dzalika illa min khasyatillah wal khaufi ala ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah selalu memikirkan umatnya, memikirkan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhir wafatnya mengatakan ummati ummati ummati, umatku umatku umatku. Wa min khusyu'ihi fi shalah wa 'inda qiraatil Qur'an, khusyuknya Rasulullah ketika dalam salat dan ketika membaca Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusyuk. Maka ada pelajaran yang kita ambil. Yang pertama, kamalu khaufihi sallallahu alaihi wasallam min rabbih, sempurna ketakutannya, khauf minallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini modal. Ya, apapun kalau punya modal al-khauf minallah, ini aman. Ya, semua fasilitas yang ada daripada alat-alat telekomunikasi yang lain, kalau khauf minallah maka akan aman. Yang kita takutkan adalah diri kita dan anak-anak kita. Apakah masih takut pada Allah Subhanahu wa taala? Tidak lagi Rasulullah menjadi contoh dan model, akan tetapi
orang-orang yang jauh dan lalai dari Allah Subhanahu wa taala menjadi viral, menjadi model yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dipertontonkan di televisi dan sebagainya dan dicontoh oleh anak-anak yang lain. Fashionnya tidak fashion. Ini disebutkan bagaimana pakaiannya Rasulullah, bagaimana berjalannya Rasulullah, bagaimana Alis bersiwak dan tidurnya, jalannya, semuanya ada di kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kenapa ini tidak viral? Tapi justru yang diviralkan orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka modalnya adalah al-khaufu minallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memviralkan akan terbawa dosanya. Ya, akan menambah dosanya, akan ditiru yang lain, ditiru yang lain, ditiru yang lain. Ya, mempertontonkan anak kecil berpacaran yang bukan mahramnya dengan pakaian-pakaian yang buka auratnya, berjalan ditonton dan sebagainya. Ya, modal dasar adalah al-khauf minallah, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dikhawatirkan umat bagi Rasulullah kepada umatnya. Inilah yang ditakutkan. Mudah-mudahan mereka disenangkan sebagaimana di surga, sebagaimana mereka disenangkan di dunia. Mudah-mudahan mereka disenangkan di akhirat sebagaimana mereka disenangkan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawazul buka fi shalah, boleh menangis dalam salat. Ya, bisyartin adam tasannu, tapi jangan dibuat-buat. Nangis, ya nangis. Ya. Yang ketiga, bukaur rajul, menangisnya seorang laki-laki tidak menurunkan derajat kelaki-lakiannya. Justru makin berwibawa ketika takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang lucu kalau nonton sinetron pada nangis, giliran ngaji juga pada nangis. Yang lucu kalau pada dengarkan lagu-lagu pada nangis, mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang perlu karena takut khasyah kepada Allah, tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu dipertanyakan diri kita masing-masing. Usikum iya nafsi bitaqwallah, sama-sama. Mungkin kita menangis mendengarkan lagu India, lagu Korea, film apa dan sebagainya. Apakah kita menangis ya tentang Rasulullah sallallahu, bagaimana berdakwahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini pelajaran hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Wa ilai qala ya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya Abdullah bin Mas'ud, iqra alayya, wahai Abdullah bin Mas'ud, bacakan Al-Qur'an untukku. Faqultu ya Rasulullah, aqra alayka wa alayka unzil. Wahai baginda Rasulullah, apakah aku pantas membacakan Al-Qur'an di hadapanmu sedangkan Al-Qur'an turun kepadamu? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala inni uhibbu an asma'al Qur'ana min ghairi. Aku senang membacakan Al-Qur'an, mendengarkan Al-Qur'an daripada selainku. Fa qara'tu suratan nisa hatta balagat wa ji'na bika ala haula'i syahida. Qala fara'aitu aynai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tahmilan, ay takhrujud dumu'. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat Abdullah bin Mas'ud baca Quran, beliau mengatakan, apakah aku pantas bacakan Al-Qur'an sedangkan Al-Qur'an turun kepadamu? Kata Rasulullah, aku senang mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an daripada selainku. Kemudian dibacakan surat An-Nisa. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ. Setiap umat itu ada yang punya syahid yang menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. وَجِئْنَا بِكَ يَا مُحَمَّدْ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, menjadi saksi bahwasannya apa yang sudah diwahyukan kepada engkau, engkau sudah sampaikan kepada umatmu, menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu. Keluar berderai air mata, menjadi saksi bagaimana pada hari kiamat semua manusia umat dikumpulkan, tidak terkecuali baginda Rasulullah pun dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan waji'na bika ya Muhammad, dalam tafsir waji'na bika ya Muhammad syahidan ala haula, menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas umatmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berderailah air mata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasilu dumu'uha, mengalirlah ya menjadi saksi ala fasadi aqwailihim,
menjadi saksi atas kerusakan akidah-akidah mereka, menjadi saksi atas kerusakan moral-moral dan akhlak mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang menjadi saksi. Bumi pun menjadi saksi. Ya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi pada hari itu menjadi saksi. Ya, itu Sudirman jadi saksi. Jalan yang kita pijak jadi saksi, kamar kita, tempat kita tidur jadi saksi. Bumi menjadi saksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Tangan jasad kita juga jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan tashhadu ala fasadi aqaidihim. Menjadi saksi bahwasanya telah disampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, tapi mereka tidak mau dengar. Maka disebutkan ya dalam kitab Syekh Al-Aziz Abdul Aziz Asy-Syihawi kemarin belum menyampaikan. Udah nggak ada alasan lagi bagi manusia untuk nggak bisa ngaji, karena dia sudah berada di biladil muslimin. Mereka sudah berada di mayoritas umat Islam. Tidak ada alasan tidak bisa ngaji, nggak ada waktu dan sebagainya. Maka tidak jadi alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Islam sudah tersebar di mana-mana. Bahkan lewat ya media ini pun bisa kita melihat bagaimana ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan ya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk baca, bukan untuk diuji, untuk dites bacaannya, enggak. Ya, enggak untuk dites bacaannya. Ya, bal yatamatta Rasulullah bisima'il Quran. Rasulullah ingin menikmati bacaannya Abdullah bin Mas'ud karena juga memiliki suara yang indah. Jadi kayak saya dengar bacaannya Bayu ini nikmat. Ya, suaranya indah. Uhibbu an asma' sautah. Kita senang dengar bacaannya indah. Ya, bisa terbawa kita. Begitu pula Rasulullah liyatamatta Rasulullah, agar Rasulullah menikmati bacaan Al-Qur'an bisima'il Qur'an. Qari'nya yang baca masyghulun bitashihil qiraah. Orang yang baca sibuk dengan bacaannya, tajwidnya dan sebagainya. Akan tetapi yang mendengarkannya, ya wa ammas sami fa huwa ablagh fi fahmil ma'ani wa tadabbur. Yang dengar enggak usah ngeritik-kritik bacaannya. Kita sibuk dengar bacaan orang lain tapi kita tidak mentadabburinya. Salat kita habislah waktunya. Kenapa? Karena sibuk mikirin tajwid orang lain, sibuk dengan bacaan yang lain. Sudah serahkan dia sama Allah. Urusan bacaan dia sama Allah. Maka dikatakan dalam kitab ammas sami' fa huwa ablagh fi fahmil ma'ani. Justru orang yang mendengar lebih harus bisa memahami maknanya dan mentadabburi ayatnya. Nah, kalau orang sholat itu maknanya gitu. Ya, kadang-kadang kita sibuk sama bacaannya. Kayaknya bacanya. Rusak sholat kita. Ya, sholatnya sah tapi ya pahalanya yang kurang. Ya, kenapa? Karena kita selalu mensibukkan memikirkan bacaan orang lain daripada kita memahami bacaannya, maknanya. Inilah yang disampaikan wa ammas sami fa huwa ablagh fi fahmil ma'ani wat tadabbur lima yasma'. Fal qari mithl halib. Ya, yang baca itu seperti halib. Ya, orang yang membuat susu. Sedangkan yang mendengar seperti asyarib, yang meminumnya. Ya, kalau yang membuatnya otomatis gulanya harus pas. Dia mikirkan itu bagaimana racikannya agar baik, bagus. Maka dengan suaranya indah, tajwidnya, makhrajnya. Sedangkan wa ammas sami' seperti syarib, yang menikmati minumannya. Nikmati saja minumannya. Ya, itu. Maka ya mungkin ganti jadi kopi, yang penikmat kopi, yang penikmat dan sebagainya, asyarib. Ya. Maka kata Rasulullah yuhibbu sima'u min ghairi. Maka dibacakan surat An-Nisa. Maka keluarlah ya, dikatakan tasyrifu Rasulillah, menjadi dimuliakan oleh Allah, menjadi saksi di hadapan umat-umatnya, orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang menyimpang akidahnya daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah wajina bika ala haula'i syahida. Maka salah satu permintaan Rasulullah kepada umatnya, ya Allah, janganlah engkau azab umatku selagi aku ada, dan janganlah engkau azab umatku selagi mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi banyak orang yang beristighfar di muka bumi ini, maka Allah angkat balanya. Maka mudah-mudahan kita selamat dari fitnah
Mungkin ini saja dapat sampaikan.